Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembok, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat lumayan cerah ya. Kembali lagi di lahan kebun ground bonsai. Kali ini saya mau menampilkan sekedar inspirasi untuk teman-teman yang suka berproses berbudidaya bahan bonsai, proses dari cangkok, membuat bahan dasar, dan mungkin nanti ada beberapa bahan yang milik teman-teman jadikan yang lebih maksimal bisa dipertahankan ya. Serba-serbi di kebun ground bonsai. Kali ini saya mau lakukan nanti mungkin banyak kegiatan ya di kebun kali ini untuk lakukan panen cangkokan bahan bonsai sancang. Ada beberapa yang meliuk ekstrim juga pengepresan, penyetelan bahan dasar, dan nanti di video depan tadi ada beberapa bahan bonsai waru ekspos akar yang saya proses kurang lebih sudah sekitar 7-8 bulan. Saya mau memanfaatkan dinding karpet, lakukan pembongkaran, kemudian mengganti dengan dinding yang sederhana. Oke, langsung saja saya mau lakukan untuk yang pertama. Di sebelah sana ya ada bahan bonsai untuk sancang yang siap untuk panen, beberapa cangkokan untuk pembesaran batang. Bahan dasarnya juga ada beberapa yang sudah siap untuk dipanen yang meliuk ekstrim. Di sini nampak ya. Jadi saya memanfaatkan untuk cabang-cabang yang tidak terpakai sebelum saya potong untuk as terusan ke atasnya. Ini dia untuk bahan dasarnya. Oke, untuk yang pertama saya mau lakukan untuk panen dulu. Untuk bahan ini sudah siap ya, akarnya sudah full. Sudah selesai saya lakukan untuk pemotongan dari batang utama terusan yang di sini tadi. Terus memang sebelumnya sudah saya rencanakan ya untuk beberapa cabang di atas saya manfaatkan untuk budidaya cangkok. Nah, di sini nampak untuk terusan ke atasnya saya ini masih los ya, masih los pucuk. Kalau untuk yang cabang pertama ini sudah saya stop, sudah saya potong, tapi saya masih menyisakan untuk anak cabang, dimana cabang yang di sini tadi juga saya lakukan budidaya cangkok. Nah, terus sekalian tadi sudah saya rapikan, sudah saya kasih salep kambing. Kita menuju ke bahan yang lain ya. Ada beberapa bahan sancang juga yang akan saya lakukan panen cangkok, dimana saya memanfaatkan cabang yang tidak terpakai, tapi untuk bahan dasarnya juga saya program ya. Untuk bahan kedua ya, nampak sebenarnya ini sudah agak sedikit maksimal untuk pondasi bawahnya, program akarnya. Nanti ini mungkin saatnya untuk dipres ya di seputaran sini, tapi akan saya lakukan cangkok dulu, sayang ya bahannya agak lumayan besar. Terus di sini
cabang pertamanya mungkin agak kurang sedikit besar ya. Nah, ini dulu saya pernah mencoba untuk lakukan teknik V di seputaran sini, dan saya tarik ke atas karena dulu awalnya cabang ini tidak seperti ini ya, agak turun ke bawah ke sini. Saya V, saya ikat di sini, nampak ya, di posisi di atas masih terlihat untuk tali rapiahnya. Nah, coba kita lihat secara detail mendekat untuk hasilnya seperti apa. Saya teknik V terus saya ikat ke atas. Ini dia ya untuk secara detail mendekat hasil daripada saya mencoba dan baru pertama kali ini untuk mengkondisikan cabang yang agak sedikit turun ke bawah. Saya lakukan teknik penggergajian V, kemudian ini saya angkat ke atas, hasilnya seperti ini. Dan untuk jenis sancang sendiri ini dulu kalau tidak salah sekitar 5-6 bulan baru bisa seperti ini ya. Dan nampak di sini juga yang dari atas ini luka yang dulu saya lakukan teknik V masih agak sedikit terlihat, tapi nampak kambium yang di sini sudah jalan menyatu antara batang utama dan cabang di sini. Nah, mungkin ini juga jadi tip ya, belajar untuk teman-teman, dimana kita mengkondisikan cabang yang kurang enak gerakannya, kita lakukan teknik V seperti ini. Ini tadi bahan yang kedua ya, saya lakukan panen, dimana saya memanfaatkan cabang yang tidak terpakai daripada kita buang begitu saja. Menginjak ke agenda kegiatan di kebun, saya mau melakukan pembongkaran karpet pada dinding ground waru ekspos akar, dimana saya nanti mau cek beberapa bahan yang mungkin sudah agak sedikit maksimal untuk akar yang terekspos. Saya mau ganti pakai sederhana, memanfaatkan barang bekas. Saya mau pakai bekas MMT ya. Kemudian karpet yang kita bongkar kita pakai untuk penanaman bahan dasar waru juga yang ekspos akar, yang bahan dasarnya sudah siap di polybag, dan dinding ground longnya juga sudah saya siapkan. Nampaknya di sini saya memang sengaja mau ganti untuk dinding karpet ini, karena dinding karpet ini saya mau pakai ulang untuk penanaman berproses budidaya bahan bonsai waru ekspos akar juga. Dan untuk ini saya memanfaatkan bekas MMT ya. Ini dulu sama bekas bongkaran yang berproses sama yang nanti seperti saya mau lakukan, karena dengan bahan dasar seperti ini saya rasa sudah agak sedikit mampu ya ganti dinding karpet. Paling nanti ini untuk memaksimalkan akar ini menjadi maksimal paling butuh waktu 3-4 bulan, mungkin tidak nyampe ya. Paling kita nanti lakukan perawatan pemupukan. Nah, ini bekas bongkaran yang dulu akan saya pakai ulang, dulu saya pernah simpen ya. Ini sebagai contoh ya, sudah saya lakukan untuk pembongkaran beberapa dinding karpet dan sudah saya ganti pakai bekas MMT ya. Untuk MMT nya ini saya rangkap-rangkap ya, saya lipat, kemudian saya lakban ya. Nampak terlihat di sini. Dan bekas bongkaran dinding karpet yang
tadi saya lakukan pembongkaran, di sini sudah saya kembalikan ulang dan siap untuk saya lakukan nanti untuk penanaman pada bahan bonsai waru yang sudah siap saya polybag. Nah, ada beberapa dan masih banyak lagi di ujung sana. Nanti keseluruhan akan saya lakukan pembongkaran dinding karpet, sama halnya seperti yang saya lakukan saat ini. Akan saya lakukan penggantian dengan MMT bekas. Jadi untuk teman-teman saya sarankan ada MMT bekas, kita simpennya, kita bisa manfaatkan. Dan saya sarankan untuk teman-teman, kalau beli karpet usahakan sekalian kualitas yang bagus ya. Jadi nanti kita bisa pakai berulang-ulang. Untuk karpet ini, untuk program ekspos akar waru ini sudah 5 kali saya pakai. Wajar ya, udah ada beberapa yang sedikit rusak karena sudah 5 kali. Nah, ini nanti mungkin saya agendakan, jadwalkan untuk agenda berikutnya, karena bahan dasarnya juga sudah siap di sini. Untuk bahan dasarnya, untuk ekspos akar warunya sudah ada di polybag, ada sekitar 40 bahan yang sudah siap untuk tanam. Kemudian untuk dinding groundlongnya juga sudah siap, nanti saya akan kondisikan untuk carikan tempat untuk penanaman. Kira-kira untuk bahan dasar seperti ini sudah 50%, hampir mendekati maksimal ya kalau kita perhatikan. Dan ingat untuk teman-teman, nanti kalau kita lakukan panen untuk dinding karpet yang saat ini saya ganti pakai MMT, kita bisa simpan lagi, nanti kita bisa manfaatkan ulang. Dan untuk ke depan mungkin untuk cabang-cabang yang di atas belum saya panen, akan saya lakukan untuk budidaya cangkok juga. Seperti cabang-cabang di atas yang tidak terpakai ya, seperti ini kecil-kecil, kita manfaatkan. Jadi apapun bahan bonsainya, kalau bisa untuk teman-teman saya sarankan kita budidaya cangkok, kita tanam, kita proses semaksimal mungkin. Oke teman-teman, ini tadi sedikit saya agenda di kebun serba-serbi proses membuat bahan dasar atau bahan bonsai dari budidaya cangkok dari nol. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi komen teman-teman di satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.